Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita akan membahas jurnal penutup atau closing entry. Ini adalah materi kelas 12 semester 1, akuntansi perusahaan jasa. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, ataupun subscribe ya. Oke, terima kasih. Kita mulai untuk yang pertama, konsep dasar terlebih dahulu. Sebelum kita menyusun jurnal penutup ya, karena dengan konsep dasar ini nanti diharapkan kamu pemahamannya menjadi lebih kuat lagi. Oke, kita mulai dari proses perjalanan akun. Anda masih ingat, akun itu kan ada dua ya, ada akun real dan akun nominal. Akun real itu adalah harta utang modal, akun nominal adalah pendapatan dan beban. Nah, di awal periode akuntansi, akun yang ada itu hanya akun real saja. Ya, yaitu harta, utang, dan modal. Ini tercermin di dalam laporan neraca, di mana harta utang modal itu menjadi suatu persamaan ya secara matematis, yaitu harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Harta saldo normalnya di debit, utang di kredit, modal di kredit. Sehingga ketika perusahaan beroperasi untuk pertama kalinya, katakanlah tanggal 1 Januari, itu yang muncul hanya akun ini aja. Harta, utang, modal, dan status modalnya karena 1 Januari adalah modal awal. Nah, kapan akun nominal itu muncul? Akun nominal muncul otomatis ketika perusahaan sudah membuka usaha ya. Nah, kemudian katakanlah ada pelanggan yang sudah, katakanlah misalnya kalau seandainya perusahaan iklan ya, memasang iklan, muncullah pendapatan iklan. Ya, misalnya tanggal 1 Januari juga, kebetulan perusahaannya masuk ya, bayar gaji ya, setelah buka ya, itu muncul beban gaji. Berarti muncullah nanti akun nominal. Nah, dicatat akun nominal di dalam jurnal, yaitu akun pendapatan dan beban. Saldo normal pendapatan itu ada di mana? Kredit ya. Beban saldo normalnya di debit. Jadi keberadaan atau adanya beban, dicatat adanya beban perusahaan itu di debit, dan dicatat adanya pendapatan perusahaan itu di mana? Kredit. Nah, kemudian di bulan-bulan selanjutnya, nah mungkin juga muncul bulan Februari, Maret, sampai dengan mungkin 31 Desember, akun nominal muncul, akun pendapatan dan akun beban. Nah, dari akun pendapatan dan beban itu nanti bisa dihitung ya laba atau rugi perusahaan ketika diselisihkan. Ingat, laporan laba rugi yaitu pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, ketika pendapatan lebih besar dengan beban itu nanti bisa dikatakan perusahaan laba kan. Nah, ketika pendapatan lebih kecil dari beban itu perusahaan rugi. Nah, untuk yang pertama yang atas dulu ya, ini kalau pendapatan lebih besar dibanding beban, perusahaan adalah mengalami laba. Laba itu nanti nama akunnya ikhtisar laba rugi. Saldo normalnya di kredit. Kok bisa di kredit? Nah, nanti kita lihat contohnya ada ya. Kenapa kok laba itu laba ruginya itu nama akunnya ya? Kenapa saldo normal di kredit? Nah, ketika perusahaan laba nanti pengaruhnya terhadap modal. Ya, modal perusahaan akan bertambah, akan menambah modal. Nah, seandainya rugi itu nanti nama akunnya juga sama, itu laba rugi ya. Saldo normalnya di debit. Kalau rugi itu nanti akan mengurangi modal. Kemudian juga ada akun prive. Ya, prive saldo normalnya di debit. Nah, prive ini juga akan mempengaruhi modal. Yaitu nanti langsung mengurangi modal. Tidak perlu mekanisme perhitungan laba rugi dulu. Ingat di dalam laporan perubahan modal ya, prive kan munculnya di laporan perubahan modal, langsung mengurangi modal. Nah, aktivitas perusahaan yang ada akun pendapatan, beban, dan juga prive itu nanti pengaruhnya endingnya ternyata kan terhadap akun modal. Dan tanggal 31 Desember itu nanti dihitung kan gitu. Nah, nanti akan membentuk modal yang baru di tanggal berapa? 31 Desember. Ya, maka nanti modal tersebut akan mempengaruhi persamaannya juga tuh. Nah, persamaannya sekarang adalah harta sama dengan ya utang ditambah modal, tapi statusnya sudah modal akhir yang sudah berubah, tidak lagi modal awal. Ya, perubahan modal itu akibat dari ini tadi, adanya pendapatan, adanya beban, ya, di mana pendapatan beban akan mempengaruhi laba atau rugi ya, dan juga adanya prive. Ini semuanya akan mempengaruhi modal. Nah, nilainya, nilai angkanya itu nanti larinya ke akun modal. Nah, ketika nanti misalnya sudah diperhitungkan terhadap modal, ya, otomatis kan nilai dari pendapatan dan beban kan sudah tidak ada lagi kan, sudah melebur ke akun modal. Maka eksistensi akun pendapatan, akun beban, akun prive itu harus dihilangkan. Keberadaannya harus dihilangkan karena nilai angkanya sudah masuk ke mana? Modal. Ya, itulah makanya perlu jurnal penutup untuk menghilangkan status akun pendapatan, akun beban, akun prive. Ya, ditutup supaya saldonya nol karena nilainya sudah melebur ke akun modal tadi.
ya maka nanti ada di akhir periode akuntansi, ya disusun jurnal penutup. Nah, untuk memindahkan saldo-saldo akun nominal, yaitu pendapatan beban, ya ini juga disebut juga akun sementara ya, dan akun prive, ya sehingga nanti saldonya menjadi 0. Nah, ketika sudah 0, itu nanti berarti status sudah hilang, ya karena nilai angkanya kan sudah masuk ke modal tadi kan, modal akhir ya. Nah, dengan demikian saldo akun modal akan menunjukkan jumlah yang sesuai, ya karena sudah melebur ke akun modal tadi ya, dengan keadaan di akhir periode. Nah, itu sebenarnya adalah bagaimana ya konsep perlunya jurnal penutup kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana langkah menyusun jurnal penutup itu? Oke, untuk yang pertama kita harus mengetahui jenis akun dan proses penutupan akunnya ya. Tadi yang ditutup ada akun pendapatan dan beban tadi ya. Nah, untuk pendapatan beban itu nanti ya ketika sudah ditutup itu nanti berubah akun pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Karena pendapatan dan beban kan dihitung kan akan diketahui laba atau rugi. Nama akunnya sama, laba atau rugi itu ikhtisar laba rugi. Ya, bedanya tadi saldo normalnya. Nah, untuk akun laba atau rugi ketika sudah diketahui ini pun harus ditutup juga. Nanti pengaruhnya kan terakhir pada modal. Ya, kalau laba itu akan menambah modal, rugi akan mengurangi modal. Jadi nanti akun laba atau rugi juga ditutup menjadi akun modal. Kemudian akun prive. Ya, akun prive itu nanti ditutup juga. Nah, kalau prive langsung pengaruhnya terhadap modal. Ya, maka ditutup dengan akun pasangannya yaitu modal. Kemudian yang kedua, kita harus tahu juga teknik penutupan akun. Teknik penutupan akun gampang sekali. Cukup membalik saldo normalnya saja dari akun yang ditutup tadi. Ya. Nah, oke, kita lihat penjelasannya. Akun yang ditutup kan untuk yang pertama kedua tadi akun pendapatan dan beban. Ya, saldo normalnya untuk pendapatan dikredit. Ya, beban didebet. Nah, ketika ditutup cuma dibalik aja. Ya, pendapatan yang dikredit ditutup, posisinya taruh di debit. Ya, nanti untuk beban juga sama. Saldo normal di debit ditutup di mana? Kredit. Nah, ketika sudah ditutup kan sudah hilang. Nah, ketika 0 sudah 0, nah itu ditutup dengan akun apa? Muncul pasangan barunya ini, akun pasangannya ya. Akun ikhtisar laba rugi. Maka posisinya juga menyesuaikan. Kalau pendapatan sudah di debit, ya sudah ditutup ya, maka ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, untuk beban, karena kalau ditutup sudah di kredit, maka ikhtisar laba ruginya di debit. Nah, ini ya ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi. Nah, ketika sudah diketahui laba atau rugi, ya nama akunnya sama, yaitu ikhtisar laba rugi. Ya, itu nanti ditutup juga dengan akun modal. Ya, kalau seandainya laba berarti saldo normal laba tadi di kredit ya. Nah, nanti untuk ditutup dibalik posisinya di debit. Nah, larinya ke akun apa nanti akun pasangannya? Laba atau rugi kan menambah atau mengurangi modal, maka pasangannya akun modal. Ya, jadi kalau laba itu ketika ditutup, ya saldo normalnya kan di kredit, ketika ditutup ditaruh di debit. Pasangannya adalah akun modal. Dan ingat, laba itu menambah modal, maka modalnya di kredit. Nah, kemudian seandainya rugi, ini kan pilihan ya, bisa laba atau bisa rugi. Akun rugi, nama akunnya ikhtisar laba rugi. Saldo normalnya di debit. Nah, seandainya rugi, maka akun rugi ini pun harus ditutup juga. Karena rugi itu mempengaruhi modal ya. Saldo normal rugi, ikhtisar laba ruginya di debit, ketika ditutup ditaruh di kredit. Ya, pasangannya adalah modal. Modalnya di debit. Dan ini sinkron sekali. Kenapa? Kalau rugi kan modal berkurang. Aturan jurnal kalau modal berkurang di mana? Di debit kan gitu. Ya. Kemudian yang terakhir ada akun prive. Akun prive saldo normalnya di debit. Nah, ketika ditutup dibalik ya, posisinya menjadi di kredit. Dan prive pengaruhnya terhadap modal, akun pasangannya adalah modal. Adanya prive, modal bertambah atau berkurang? Berkurang. Modal berkurang di mana? Debit, sama kayak atasnya ya. Kayak gitu kan, logikanya kayak gitu. Nah, bagaimana kita untuk bisa menyusun jurnal penutup? Kita harus tahu dulu sumber datanya yang bisa kita peroleh dari kertas kerja. Ya, 2 data terakhir itu. Ya, dari kolom ikhtisar laba rugi untuk pendapatan beban, dan nanti akan juga diketahui saldo laba rugi ya. Untuk akun prive kita lihat di kolom neraca. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soalnya ya. Oke, contoh soal, buatlah jurnal penutup untuk perusahaan Dori Dekorasi tanggal 31 Desember 2011. Nah, sumber datanya adalah tadi ya, bisa diambil dari 2 kolom terakhir, yaitu kolom ikhtisar laba rugi ya, dan kolom neraca. Ya, untuk akun pendapatan beban ya,
dan juga saldo laba rugi ya. Ini kita bisa lihat di ikhtisar laba rugi ini. Kemudian di kolom neraca ini ya, ini untuk apa? Akun Privo, yaitu 1 juta ini. Kemudian masih ingat proses penutupan akunnya ya. Nah, untuk pendapatan beban ditutup ke akun ikhtisar laba rugi ditutup nanti ke akun apa? Modal. Untuk Privo langsung ke apa? Modal. Nah, coba kita lihat di sini ada akun pendapatan ya sampai dengan beban nanti. Kemudian nanti ada juga saldo ruginya diketahui, dan yang ketiga adalah apa? Privo. Oke, coba kita sederhanakan lagi. Nah, menjadi 2 kolom aja, nanti saya ambil 2 kolom terakhir aja yang akan ditutup ya. Ya, oke, untuk akun pertama tadi ada akun yang ditutup ya beserta saldo normalnya. Untuk yang pertama adalah pendapatan di kredit ya, saldo normal pendapatan di mana nih? Kredit. Ya, beban di mana? Debit. Ini saldo normalnya. Nah, nanti untuk pendapatan dan beban ditutup ke akun apa? Ikhtisar laba rugi. Ya, kemudian kita lihat ini contohnya untuk yang pertama ya, menutup akun apa? Pendapatan terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini, pendapatan itu saldo normal di mana tadi? Kredit ini kan, kelihatan kredit. Nah, ketika ditutup, ingat, dibalik dari saldo normalnya. Maka apa? Pendapatan dibalik menjadi di mana? Debit. Kan gitu. Nah, akun pasangannya apa tadi? Ikhtisar laba rugi. Maka ikhtisar laba ruginya di mana? Kredit. Ini adalah menutup apa? Pendapatan. Ya, yang kedua, menutup beban. Nah, kita lihat bebannya yang mana nih? Kan dari atas nih ya, beban upah sampai beban penyusunan peralatan. Nah, beban saldo normal di mana? Debit. Nah, kalau ditutup nanti dibalik ya, ditaruh di posisi mana? Kredit. Nah, kita lihat di sini beban yang dahulunya di debit, saldo normalnya ditutup di kredit. Nah, ditutup dengan akun apa tadi pasangannya? Ikhtisar laba rugi di posisi debit. Ya, jumlahnya adalah 9.220.000 ini. Ya, oke, ini adalah menutup akun pendapatan dan menutup akun apa? Beban. Oke, sekarang kita lanjut untuk menutup laba atau rugi. Kebetulan sudah diketahui posisinya rugi. Ya, posisinya adalah rugi. Nah, ingat kalau laba itu saldo normalnya di kredit. Ya, kalau rugi itu nanti saldo normal di debit. Loh, kok bisa? Kalau rugi saldo normal di debit bagaimana nih penjelasannya? Oke, kita lihat penjelasan di sini. Bahwa pendapatan dan beban itu kan sudah ditutup tadi ya. Penggantinya kan akun ikhtisar laba rugi ini. Ya, kan ada akun ikhtisar laba rugi ya di posisi kredit. Ini sejumlah berapa? 6.600.000. Ini adalah asalnya dari pendapatan. Nah, asalnya dari pendapatan, ingat ya. Kemudian ada juga ikhtisar laba rugi di posisi debit yaitu 9.220.000. Ini asalnya dari mana tadi? Dari beban. Nah, coba kita selisihkan atau kita kalau seandainya dimasukkan di kertas kerja ini kan gitu. Ya, ada ikhtisar laba rugi di kredit dan juga di debit, berarti kan saling apa? Mengurangi kan? Saling menghilangkan. Di antara debit sama kredit lebih gede yang mana ini? Lebih besar di mana? Debitnya. Ya, maka nanti saldonya masih ada ikhtisar laba rugi, selisihnya adalah 2.620.000 di posisi apa? Debit. Nah, ini rugi, soalnya kenapa? Nah, soalnya ini kan posisinya kan asalnya dari beban tadi, bebannya terlalu besar dibanding dengan apa? Pendapatannya. Ikhtisar laba rugi debit 9.220.000 ini kan asalnya dari beban. Ya, sedangkan ikhtisar laba rugi di posisi kredit 6,6 juta asalnya dari apa? Dari mana? Pendapatan. Dan posisinya ternyata kalah jauh dibanding dengan apa? Beban, maka rugi. Nah, maka di sini ya, saldo normal untuk rugi adalah di mana? Debit. Nah, ini kategorinya adalah rugi. Nah, sekarang kita lihat, nah, akun ikhtisar laba rugi di debit 2.620.000 ini pun harus ditutup. Ditutupnya gimana? Dibalik dari saldo normalnya. Dan, nah, gini ya, nah, dibalik dari saldo normalnya. Dan kemudian nanti, ikhtisar laba rugi ini pengaruhnya terhadap apa? Modal. Nah, kita lihat di sini, ikhtisar laba ruginya, ya, dibalik yang dahulunya di debit, ya, ditutup, ditaruh di mana? Kredit, dibalik aja. Dan pengaruhnya terhadap apa? Modal. Rugi itu modalnya berkurang. Modal berkurang di debit. Nah, begitu kan? Nah, kemudian yang terakhir adalah akun apa? Privo. Ya, Privo adalah 1 juta. Saldo normal Privo di mana? Debit. Ya, ketika ditutup berarti dibalik. Nanti ditaruh di mana? Kredit ya. Dan pasangannya adalah akun apa? Modal. Oke, Privo saldo normalnya di debit. Ketika ditutup ditaruh di mana? Kredit. Oke. Nah, kemudian adanya Privo itu mengurangi apa? Modal. Modal berkurang di mana? Debit. Nah, ini adalah untuk menutup apa? Privo. Oke, gampang sekali kan? Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu.
Assalamualaikum, selamat pagi, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.